Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Shalom. Saudaraku. Mari bersama kita datang kepada Tuhan. Hari ini saya percaya dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan Yesus menjamah kita semua, Tuhan Yesus menegur setiap kita semua, Tuhan Yesus menguatkan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita, tundukkan kepala bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang terus ada dalam hidup kami hingga sampai saat ini Tuhan. Betapa Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau datang kepadamu, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau bersyukur, kami buka hati kami buat firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan, tegurlah setiap kami, ingatkan setiap kami. Dan percaya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu menaikkan pujian yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Lagi katakan, segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu, kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari mulai angkat suaramu, sembah Dia. Segala puji hormat bagi-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Hanya nama-Mu, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Nama syata karalamu. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Nama syata karalamu. Kami senangkan melalui pujian kami. Haleluya. Nama syata. Haleluya. Maya Rama Chanda
Kurapata kaya ralama syanda. Namasyata karalama. Ina anak pokok harabatse, Bapak Yesus, terima kasih. Engkau yang mengenal siapa kami ya Tuhan, mari Bapa. Kami boleh terus mengucap syukur kepadamu. Bahwasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya bagi kami. Khususnya bagi anak-anakmu yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Ya, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Ya, Dia berikan firman-Nya buat sore hari ini. Saya harus bagikan dari 2 Petrus 2 ayat 20 sampai dengan 22. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Bahwa anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, saya ingat kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu Tuhan berikan firman ini. Tapi kenapa kita diingatkan lagi untuk saya sampaikan firman ini. Sore hari ini Tuhan berikan firman ini kembali. Rupanya saudara, banyak di antara kita yang sudah mengenal Tuhan saudara. Kita tidak hidup di dalam kebenaran. Banyak hal yang masih dilakukan, kecemaran-kecemaran yang masih dilakukan oleh anak-anak Tuhan saudara. Mari, saya tidak menghakimi siapapun itu saudara. Justru kita-kita ini yang sudah tahu lebih banyak saudara. Kita dituntut lebih banyak oleh Tuhan. Dikatakan sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara dan saya yang sudah mengenal siapa Tuhan. Dan siapa Juru Selamat saudara dan saya. Yaitu Yesus Kristus. Yang telah melepaskan diri ya dari kecemaran dunia. Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Jadi saudara, mereka yang sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Intinya saudara yang mungkin sudah lepas, yang tadinya saudara berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, berhubungan dengan roh-roh jahat, berhubungan dengan segala kenajisan, kefasikan, kemunafikan, khususnya dengan dosa saudara. Dikatakan tetapi terlibat lagi di dalamnya. Apa yang terjadi saudara? Ketika seseorang yang sudah dilepaskan, seseorang yang sudah ditarik oleh Tuhan masuk ke dalam yaitu tempat kudusnya, kemudian berbalik lagi saudara. Ya, kita kompromi lagi dengan dunia. Seseorang yang mungkin sudah dilepaskan dari perjudian, dari perzinaan, dilepaskan dari yaitu kemabukan, alkohol, keserakaan dan segala macam tipu daya daripada setan. Dijauhkan dari segala kenajisan yang mungkin engkau dulu pernah terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terlibat dengan hal-hal yang dikatakan kemesuman, ya. Tetapi kemudian saudara, engkau berbalik lagi. Kembali kepada kubangan, kembali kepada hal-hal yang dulu engkau pernah kerjakan saudara. Apa yang terjadi saudara di sini? Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jangan sampai saudara orang melihat engkau yang sudah diselamatkan, engkau yang sudah dipulihkan, kita yang sudah dilepaskan dari segala kecemaran-kecemaran dunia itu saudara. Kemudian saudara berbalik lagi. Apa yang terjadi? Keadaan seseorang itu menjadi lebih buruk daripada yang semula. Sehingga tidak banyak orang yang mungkin melihat, loh, orang itu sudah mengikut Tuhan, orang itu sudah dilepaskan, sudah dipulihkan. Ya, berkali-kali mungkin sudah didoakan. Tapi kenapa? Suatu ketika hanya karena buka celah sedikit saudara, engkau dikatakan
Setelah diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, jangan sombong. Setelah diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, jangan engkau merasa, waduh aku sudah suci, saudara. Sehingga banyak hal-hal yang kita kerjakan, kita akhirnya kembali jatuh lagi di dalam dosa, saudara. Karena buka celah seseorang, maka orang itu bisa terlibat lagi untuk mereka menghadapi semuanya yang dia hadapi itu, saudara. Bukan lagi dengan cara-cara yang baru, tetapi kembali lagi kepada cara-cara yang lama, saudara. Sehingga banyak hal yang mereka tadinya sudah mengikut Tuhan, cinta luar biasa. Tetapi karena sesuatu mereka, mungkin ada yang dikatakan mereka buka depot, mereka buka usaha yang dikatakan tidak rame, kurang laku, saudara. Akhirnya orang menyarankan macam-macam untuk terlibat lagi kepada hal-hal yang dikatakan tentang perdukunan, tentang ilah-ilah palsu, saudara. Sehingga kita percaya kepada semuanya itu, saudara. Banyak orang katakan, ya mereka itu loh rame, kamu tempatmu sepi, kamu harusnya begini begitu, saudara. Kita mengikuti lagi jalan yang lama, saudara. Apa yang terjadi? Keadaan kita bukan makin baik, saudara, tapi makin buruk, saudara. Dikatakan lebih baik orang itu tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada engkau sudah mengenal jalan kebenaran itu ada di mana, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tetapi engkau berbalik dari semuanya itu, engkau percaya lagi kepada ilah-ilah palsu, percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan, percaya kepada hal-hal yang gaib. Dan dikatakan, saudara, tetapi kemudian ya berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka, saudara. Bagi mereka itu cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, yaitu anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya, saudara. Jangan sampai hal ini terjadi, saudara. Karena dikatakan ketika seseorang mengenal kebenaran, ya mereka seharusnya mereka mendapatkan sesuatu, ya, yaitu terang yang dari Allah. Dan terang itu bisa menerangi kegelapan. Bukan kita yang dikatakan terang yang sudah ada pada kita, kemudian kita kembali ke kubangan sehingga kegelapan menguasai kita kembali. Saudara, jangan sampai hal itu terjadi, saudara. Karena dikatakan peribahasa, lebih baik kita tidak mengenal kebenaran sama sekali, saudara. Ya, jadi kalau seseorang tidak mengenal kebenaran, itu urusan mereka. Ya, saudara. Daripada engkau sudah mengenal kebenaran, tahu jalan yang benar itu bagaimana, kemudian kita tidak melakukan, kita tidak mengerjakannya, saudara, masih tipu sana tipu sini, masih melakukan hal-hal yang najis dan kotor, masih mengerjakan hal-hal yang kemesuman dan segala macam. Oh saudara, apa yang dilakukan, saudara? Banyak orang katakan, berbicara tentang, waduh orang itu sudah mengenal Tuhan, mereka dipakai Tuhan luar biasa, mungkin profetik dan segala macam, tetapi bisa jatuh kepada dosa, saudara, kepada kegelapan. Saudara, banyak hal, saudara. Oleh karena itu kita harus menjaga hidup kita senantiasa terus-menerus dalam apa? Segala kewaspadaan. Kita harus terus berjaga-jaga dalam diri kita, dalam kekudusan, saudara. Karena dikatakan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, saudara. Sebab dikatakan, saudara, banyak orang yang sudah mengenal kebenaran, mereka merasa dirinya sudah bisa, sudah mampu, mereka, saudara, akhirnya mereka membuka celah itu tadi, saudara. Dosa mengintip, kesombongan datang, maka pekerjaan Satan yang akan menghancurkan seseorang itu. Oleh karena itu, saudara, mari justru kita yang sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus mawas diri, saudara. Kita harus menjaga hidup kita senantiasa ada di dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, saudara. Dikatakan mungkin engkau punya duit banyak, tetapi engkau tidak memiliki kebenaran itu di dalamnya. Uang yang begitu banyak itu bisa hancur, bisa habis, bisa menjadikan saudara jatuh dalam berbagai dosa. Oleh karena itu mari, saudara, apapun yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, kita harus pegangnya, saudara. Karena selama apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, itu, saudara, bukan semata-mata untuk kegagahan kita. Bukan, saudara, tetapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai
hal itu terjadi saudara. Sehingga banyak orang dikatakan sudah dilepaskan, sudah dipulihkan, sudah diselamatkan. Dan segala macam sudah didoakan. Tapi kenapa? Ya karena mengalami mendapatkan masalah sedikit aja saudara. Mereka sudah lupa daratan. Mereka sudah jatuh lagi dalam dosa, kembali ke kekubangan karena mereka tidak menjaga hidupnya terus-menerus bersama dengan roh Tuhan saudara. Kalau kita yang sudah dibersihkan, kita sudah dipulihkan, kita sudah diselamatkan, kita harus menjaga hidup kita senantiasa ada di dalam Dia saudara. Jangan lepas, jangan tinggalkan Dia saudara. Biarlah kita tetap tinggal di dalam rohnya yang kudus. Hidup tenggelam di dalam kuat kuasa daripada rohnya yang kudus. Maka roh itu yang mencengkeram kita saudara. Roh itu sendiri yang akan melingkupi, memagari saudara dan saya. Dari segala macam tipu daya setan dalam nama Yesus. Saya tidak panjangkan firman. Saya mau berdoa buat kita semua. Siapapun saudara yang sudah mengenal kebenaran, engkau mendengar malam hari ini firman Tuhan katakan, oh rapatakara laba-laba-laba-laba. Jangan sampai kita tersesat saudara. Oleh karena itu mari Bapa di dalam nama Yesus, anak-anakmu yang saat ini Tuhan sudah kau pulihkan, sudah kau lepaskan, sudah kau selamatkan. Tarik mereka kembali ada di dekatmu. Jangan mereka kau biarkan menoleh ke belakang. Jangan sampai Tuhan, pekerjaan Satan menarik kembali, menghancurkan anak-anakmu Tuhan. Jatuh dalam berbagai macam dosa, khususnya dosa yang lama. Mari Tuhan ajari setiap kami tetap tinggal diam di dalam roh-Mu yang kudus. Mampukan kami masuk di dalam ruang-Mu yang maha kudus senantiasa Tuhan. Sehingga roh-Mu itu yang memberkati kami, yang memberikan kepada kami kekuatan, perlindungan, penjagaan untuk kami tetap tinggal di dalam roh-Mu yang kudus itu. Sehingga kami tetap ada di dalam perkenanan akan Tuhan saudara. Kami percaya Bapa di dalam nama Yesus, Engkau yang kudus di dalam kami. Engkau yang membenarkan setiap anak-anak-Mu. Sore hari ini siapapun kami Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada. Mungkin mereka yang sudah saat ini Tuhan salah di dalam melangkah, di dalam melakukan segala sesuatu. Tarik kami kembali untuk mendekat kepadamu ya Tuhan. Jangan kau biarkan kaki kami terantuk kepada batu. Jangan kau biarkan Tuhan Yesus, kesalahan untuk sekian kali Tuhan, banyak hal-hal dosa yang masih mengintip anak-anak-Mu dan menarik anak-anak-Mu untuk kembali kepada kubangan. Oleh karena itu mari Tuhan, jangan sampai kami dikatakan seperti anjing yang kembali kepada muntahnya dan babi kembali kepada kubangannya. Kami adalah anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu Tuhan, dan keturunan-Mu, ahli waris kerajaan-Mu. Oleh karena itu Bapa dalam nama Yesus, kami minta Tuhan kekuatan yang ilahi turun atas setiap kami. Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah roh-Mu tetap memberkati setiap kami. Terima kasih kebenaran-Mu boleh terus menjadi barisan depan kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menarik setiap kami untuk ada di dekat-Mu. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami boleh berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini. Jangan Kau biarkan bangsa kami mengalami keterpurukan. Jangan Kau biarkan bangsa kami terprovokasi oleh berbagai macam-macam ajaran-ajaran, oleh suara-suara yang tidak benar Bapa dalam nama Yesus, pengajaran-pengajaran yang tidak benar dalam nama Yesus. Biarlah kami tetap Bapa memiliki telinga pendengaran untuk kami boleh dengar-dengaran kepadamu saja ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus Kristus di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu mampukan kami anak-anak-Mu untuk melihat terang-Mu, untuk menerima keselamatan yang daripadamu di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang harus dilakukan oleh Bapak Jokowi ini. Tanpa kami anak-anak-Mu Tuhan berdoa baginya, kami percaya Tuhan kekuatan itu Tuhan biar terus melimpah ruah atasnya, memberikan kepada Bapak kami Jokowi sebagai Presiden kami Indonesia ini untuk boleh terus tetap ada bersama-sama di dalam mengerjakan
segala sesuatu yang Kau percayakan untuk bangsa kami Indonesia. Berkati dengan kesehatan Bapa, berkati dengan segala hikmat dan akal budi. Berkati kami semua yang sakit Bapa, anak-anak-Mu di mana mereka berada. Engkau jamah Tuhan dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat oleh kuasa kegelapan, Engkau lepaskan mereka dalam nama Yesus. Dan yang mengalami berbagai macam kesusahan, Engkau hiburkan, Engkau pulihkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biar Roh-Mu sendiri yang memberkati setiap kami semua, pemimpin-pemimpin kami di muka bumi, para medis dan segala orang-orang yang Kau percayakan di muka bumi ini. Biar kami tidak sesat, kami berjalan bersama dengan Roh Tuhan. Oleh karena itu mari Tuhan Yesus, terangi hati pikiran bangsa kami dalam nama Yesus. Dengan terang-Mu itu yang kudus Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, semua yang kami perkatakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.